Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran, masih pada akhir surat ke-16, surat An-Nahl. Kita mulai ayat 111 sampai ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pamit dulu. Ya matati kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri, masing-masing orang datang untuk membela dirinya sendiri. Dan bagi tiap-tiap orang disempurnakan balasannya apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka tidak dianiaya atau tidak dirugikan sedikit pun. Jadi di akhirat itu betul-betul orang menuai apa yang dilakukan di dunia. Kalau di dunia iman amal sholatnya beres, ya besok di akhiratnya serba hilang. Demikian pula sebaliknya. Walau masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah telah membuat suatu perumpamaan. Ada sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, aman, tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru. Yakti harizquha rohodam mingkuli makan. Rezekinya ada dari tanah, tanahnya subur, ada tambang, airnya mencukupi. Rezeki dari langit, rezeki dari laut, dari hutan, semua mingkuli makan. Tapi fakabarat bi anumillah, tetapi penduduknya mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Penduduknya tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka fa'ada qawallahu libasul ju'i wal khawf. Karena itu Allah merasakan kepada mereka, mereka selalu diliputi oleh kelaparan dan ketakutan. Ini digambarkan dumakan seperti libasatu wal khawf. Ya, mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Maksudnya selalu diselimuti, selalu diliputi oleh kelaparan dan ketakutan. Kelaparan bisa karena terjadi musim kemarau panjang, bisa juga terjadi karena banyak para pejabat penguasa yang tidak jujur, sehingga rezeki dikorupsi, yang menikmati hanya sebagian. Sebagian besar rakyat yang menderita. Walau penuh ketakutan, tidak aman. Di mana-mana ya pencurian, begal, seterusnya. Itu akibat dari penduduknya tidak mau mensyukuri nikmat atau mengkufuri nikmat. Itu semua bimakanu yasna'u, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Wa qad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri. Ya, rasul juga dari manusia, bukan dari makhluk yang lain. Ya, fa'awadahumul adabu wa hum dzalimun. Tetapi mereka mendustakannya. Fakadzabu, mereka mendustakannya. Itu mereka dimusnahkan dengan azab
dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, setelah mereka itu fakadabu hunya kemudian para rasul. Penduduk negeri itu mendustakan rasulnya. Nah, maka mereka dimusnahkan. Fa'akhadhahumul azab wa hum zalimun, karena mereka orang-orang yang zalim. Jadi di sini dua ayat ada dua perumpamaan. Yang 122 itu 212 ya, suatu Korea, suatu negeri ya, yang di situ tuh subur, makmur, serba melimpah, rezeki dari seluruh penjuru. Tapi penduduk negeri itu mengkufuri, mengingkari. Nah, kemudian mereka diliputi oleh rasa kelaparan, ketakutan, ya, disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Nah, Allah untuk seorang rasul, tapi rasul mereka dustakan. Makanya karena mereka mendustakan rasul, mereka dimusnahkan dengan azab. Dan mereka orang-orang yang zalim karena mendustakan rasul yang diutus Allah. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita pahami. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang Allah telah berikan kepadamu. Waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada Allah semata menyembah. Di sini pertama kita diperintah untuk makan yang halal dan thayyibah. Dua, supaya bersyukur. Tiga, menghambakan diri menyembah semata-mata pada Allah. Innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir. Ya, hanya saja Allah mengharamkan atas kamu makanan yang berupa bangkai, darah, daging babi. Wa ma ukhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih dengan dengan menyebut nama selain Allah, li ghairillahi. Jadi sembelihannya bukan untuk Allah, tapi untuk yang lain-lain. Itu wa ma ukhilla li ghairillahi. Ya, binatang yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah atau untuk selain Allah. Faman iturra ghairu baghi wala 'ad. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiayanya, ya maka tidak pula melampaui batas, tidak melampaui batas. Jadi memakan sekedarnya karena terpaksa, yang ada hanya itu. Kalau nggak makan menyebabkan mati. Ya, tidak pula melampaui batas, ya sekedarnya, sekedar untuk bisa bertahan hidup. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau berlebihan, ya tidak termasuk. Yang dibolehkan itu sekedarnya, tidak boleh melampaui. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu.
secara dusta, kalimat. Maksudnya apa? Ini halal, ini haram. Hada halal wa hada haram. Itu bukan dari Allah, tetapi membuat-buat sendiri. Litaftaru 'alallahil kadzib. Ya, mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Allah tidak menghalalkan, Allah tidak mengharamkan, membuat-buat sendiri di atas namakan Allah. Nah, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Hanya tidak beruntung itu ya celaka. Karena membuat aturan sendiri, membuat ketentuan sendiri, ini halal, ini haram, tetapi tidak ada dasarnya dari kitab Allah. Itu berbuat dusta. Mata ungkorinu walahum adabun alim. Itu adalah kesenangan yang sedikit. Apakah sedikit? Membuat ketentuan sendiri. Ini halal, ini haram, tapi tidak ada dasarnya dari kitab suci. Nah, walahum adabun alim. Dan bagi mereka adab yang pedih. Ini contohnya yang dilakukan oleh Yahudi. Waladzina hadu haramna ma qasasna 'alaika min qabl. Dan terhadap orang-orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu. Orang Yahudi itu dulu dihalalkan apa-apa, tapi menentukan sendiri. Ini haram, ini haram, ini haram. Binatang yang berkuku diharamkan, unta diharamkan, sapi diharamkan. Nah, apa itu si kambing diharamkan itu kan? Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dan Allah tiada menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Akhirnya diharamkan betul, seperti disebutkan di surat Al-An'am ayat 146 yang lalu sudah kita pahami. Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Jadi yang Allah ampuni itu kesalahan dosa yang dikerjakan karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Ya tsumma tabu min ba'di dzalik. Kemudian mereka terus bertaubat. Nah, setelah itu terus bertobat. Wa aslahu, kemudian memperbaikinya. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dosa yang diampuni, kesalahan yang diampuni, itu yang dikerjakan karena ketidaktahuannya, yang disebut dengan bijahalah karena kebodohannya, itu karena ketidaktahuannya, mengerjakan dosa karena ketidaktahuannya. Setelah tahu, cepat-cepat bertobat dan mengganti perbuatan yang salah tadi. Ya, perbuatan salahnya segera dihentikan, bertobat, mohon ampun pada Allah, terus diganti dengan kebaikan. Nah, yang tobat semacam ini yang diterima, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nek berbuat dosa diulang-ulang sudah tahu malah kecanduan dosa. Nah, itu bukan karena bijahalah,
neng karena ngeyel. Nah, gitu itu gimana Allah ngampun? Dengan sengaja. Ya kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tadi kan dosa yang diampuni. Itu yang dikerjakan karena ketidaktahuannya. Setelah tahu segera berhenti tobat dan tidak pernah ulangi lagi dan menggantinya dengan perbuatan baik. Karena yang bertanya, kalau itu nggak usah memahami Al-Quran biar nggak ngerti terus. Mau itu dosanya malah berlipat-lipat. Dari awal sudah salah karena tidak mau mengimani, tidak mau mempercayai, tidak mau memahami. Jadi bukan merasa aman, itu kalau nggak tahu nggak apa-apa, kalau itu tidak usah tahu saja. Nah, nggak boleh begitu, itu malah salah dari awal itu. Nah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan bagi teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Jadi Nabi Ibrahim itu sebagai bapak tauhid, ya, dijadikan imam, ya, dijadikan teladan, ya, kemudian sangat patuh pada Allah dan hanif. Hanif itu selalu berpegang teguh pada tuntunan Allah, tidak pernah berani meninggalkan apa yang dituntunkan. Walam yaku minal musyrikin, dan sekali-kali Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sakiroli anaumi. Nah, Ibrahim itu lagi yang mensyukuri nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat Allah yang diberikan padanya. Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Nah, Allah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Jadi Allah memilih Ibrahim sebagai nabi, sebagai rasul, dan ditunjuki ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami Allah memberikan kepadanya, kepada Ibrahim, kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya Ibrahim itu di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Tsumma auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami Allah mewahyukan kepadamu ilaikamu Nabi Muhammad, apa? Anit tabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif, ya, milah Ibrahim hanifah. Ikutilah milah Nabi Ibrahim, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang senantiasa, yang terus menerus, yang selalu berpegang teguh kepada tuntunan Allah, tidak pernah berani berbeda dari tuntunan Allah. Wa maka minal musyrikin, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Diulang lagi, yang di ayat 120 sudah dijelaskan, ayat 123 dijelaskan lagi, diulang-ulang, karena masih banyak orang yang mensekutukan Allah. Katanya yang disembah selain Allah itu hanya sebagai perantara. Nah, itu buat-buat sendiri. Allah sama sekali nggak menuntunkan begitu. Itu Nabi Ibrahim ketika mengetahui Raja Namrud dan seluruh orang situ nyembah berhala,
Itu Nabi Ibrahim bukan, oh itu berada itu disembah hanya untuk mengantarkan penghambaan pada Allah, sama sekali nggak begitu. Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala kecuali satu yang paling besar. Ketika Raja Namrud marah-marah, Nabi Ibrahim ditanya, kamu kan yang merusak semuanya, itu tanya coba patung yang paling besar, kenapa kok meleleng kalungan waktu di situ? Namrud bilang, nggak mungkin patung bisa menghancurkan. Loh kalau nggak bisa kenapa kok disembah? Karena kalah berargumen, malah merintahkan pada punggawa-punggawanya suruh mengumpulkan kayu bakar. Kemudian setelah apinya membara, udah panasnya memuncak, Nabi Ibrahim suruh masukkan di situ. Tapi Allah menurunkan mukjizat. Innama ju'ila sabtu alal ladzina talafu fi. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu diwajibkan untuk menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari besar orang Yahudi, hari Sabtu supaya tidak bekerja, khusus untuk ibadah pada Allah. Sudah dikasih waktu bekerja seminggu suntuk, ya, dari hari Jumat sampai hari Jumat lagi, dari hari Ahad sampai hari Jumat. Cuma suruh libur hari Sabtu, jangan bekerja. Ning malah ngeyel. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan. Berselisihnya gimana? Oh, itu kalau yang dilarang Allah itu bekerja mencari rezeki itu di hari Sabtu. Yang dilarang hari Sabtu. Tapi kalau masang jaring ikannya hari Jumat sore, nanti diambil Minggu pagi, itu namanya tidak bekerja di hari Sabtu. Itu pikiran Yahudi. Ya, kalau mau jaring burung, itu jaringnya dipasang hari Jumat sore. Terus hari Minggu diambil. Hari Minggu burungnya doteng cerendal. Mereka berdebat berselisih itu. Padahal jelas-jelas itu dilarang. Ya padha wae wong Islam suruh puasa, nggak boleh makan nasi. Malah makan arem-arem. Ya ini bukan nasi kok, ini arem-arem. Kurang kan tambah kopat. Dia tanya, lah kan nggak boleh kan suruh puasa, nggak boleh makan nasi. Ini kopat bukan nasi. Kali hari kiamat itu nanti ngunduh orang penggali. Nah, kita selesaikan. Kita baca mulai ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita diperintah oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan serulah manusia, ajaklah manusia, dakwailah manusia, ya ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhan. Jadi kalau kita tidak berdakwah, nggak ajak-ajak, kita berdosa. Ini jelas sekali fi'il amar, perintah, wajib, fardu. Makanya siapapun yang memahami, meyakini Quran wajib berdakwah. Jadi bukan hanya dai, siapapun orangnya, asal dia meyakini kebenaran Al-Quran. Ya, orang yang beriman wajib berdakwah. Tentu sesuai dengan kesiapan masing-masing, kemampuan masing-masing.
Nah, cuma ketentuannya bil hikmah, dengan hikmah, ya, dengan perkataan yang tegas, yang benar. Tidak boleh dakwah dengan leda-ledi. Dakwah kok cuma golek senengi wong. Nabi nggak begitu. Nabi itu menyampaikan seluruh wahyu yang diterima. Bukan hanya, oh saya disenengi wong kafir apa iki, gue sampaikan. Enggak pernah begitu. Saya jadi wong musyrik apa ini. Tapi semua yang diterima Nabi disampaikan. Kita jangan ikuti begitu, jangan hanya pilih-pilih sehingga kita ingin nenggengai. Nah, kemudian tidak pernah bisa betul cara beragamanya. Nah, supaya orang itu betul-betul bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dituntunkan, mana yang tidak dituntunkan. Lo berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun nggak berani menyampaikan kebenaran wahyu. Akhirnya nggak jadi benar itu. Jadi maksudnya hikmah itu seperti itu. Walau mau itu hasanah, dan dengan mau itu, ya, dengan pelajaran yang baik, ya, baik itu menurut Allah dan Rasul, bukan baik menurut karepe dewi-dewi. Wajadilhum billati ya ahsan, dan ya berargumen, menjelaskan dengan dasar-dasar yang jelas, yang baik. Jadi wajadilhum billati ya ahsan itu ora kok padune ngeyel, nggak begitu. Ya serba mapan argumennya, serba ada dasarnya, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Dakwah dengan santun belum tentu mereka itu mau. Nabi Ibrahim dakwah santun, adu argumen Raja Namrud kalah, malah Ibrahim dibakar. Ya kan? Belum tentu menang debat itu baik. Ya, makanya tidak harus berdebat kalau memang nggak perlu, kecuali pada orang-orang tertentu. Nah, maka masing-masing yang lebih mengetahui billati ya hasan. Inna rabbaka wa ta'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu, ya Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan. Jadi makanya betul-betul harus ada dasarnya Quran dan hadis yang sahihnya mutawatir. Jangan pernah berani membuat-buat sendiri, karena risikonya akibatnya sangat berat. Kenapa? Wa a'lamu bil muqtadim. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang dapat petunjuk itu siapa? Yang ikuti Quran dan Sunnah sepenuhnya. Karena Al-Quran itu hud dan petunjuk. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kamu memberikan balasan, misalnya dakwah, ajak-ajak, yang diajak bukan nggak mau, tapi malah menyakiti, malah nyiksa, malah ngancam, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, setimpal saja. Itu pun kalau memang harus membahas. Tapi kalau cukup ditraktir nggak apa-apa. Mereka menyakiti kita, diampiri, ditraktir, itu lebih bagus. Dia biasa bikin fitnah itu, diampiri ke rumahnya, diajak belanja ke mall, kemudian dibayari. Boleh kan? Boleh, lebih baik. Tapi kalau punya uang, nggak usah memaksa. Tapi seandainya membalas, ya yang setimpal, nggak boleh berlebih. La in sobatum lawa khairul lisabirin. Akan tapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Maka wasbir wa masabruka illa billah. Bersabarlah. Yang diperintah siapa? Nabi Muhammad dan seluruh orang yang ikuti Nabi.
wasbir, bersabarlah, wa ma sabruka illa billah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Makanya orang baru betul-betul bisa bersabar itu kalau sepenuhnya memahami ikuti Al-Quran. Bersabar itu bukan punya anak perempuan yang sudah gadis dibawa laki-laki, bukan makromnya bermalam-malam bersabar. Itu bukan bersabar. Itu namanya jelomprong ke neraka. Kalau bersabar itu makan teguh pada tuntunan. Beritahukan, ya ini kalau memang belum akad nikah, gak usah diajak-ajak kemana-mana. Kalau memang sungguh-sungguh ya sudah dilamar akad nikah, biar halal. Itu namanya orang yang sabar. Jadi sabar itu berpegang teguh pada tuntunan dalam situasi seperti apapun. Itu namanya bersabar. Bukan berbuat dosa dibiarkan, itu bukan orang yang sabar. Tapi kebalikannya. Wala tanzal alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Nah, ini kan bentuknya sampai larangan. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang kafir diajak nggak mau. Nggak usah sedih. Janganlah kamu bersempit, persempit dadamu. Nggak usah sempit dadamu, nggak usah susah. Yang terhadap yang mereka lakukan tipu dayanya yang kurun. Kalau diajak ngaji, ayo kita maju Quran biar nanti dapat hidayah, dapat ini. Kemudian nggak mau malah, ya kurang isin diri. Pokoknya aku ora bakal gelem. Nah, cara wong Jawa katanya ngangkrik-angkrik. Rumangsa dadi wong penting. Kayak bolak-balik moro yang maku padu ajak ngaji. Saku pokoknya ora bakal gelem. Rumangsa hebat kan? Bertahan dalam kekafiran, kebodohan, merasa hebat. Tapi tetap kewajiban dakwah, tetap menyampaikan, tetap ngajak. Masalah orang gelem ya urusannya dhewe. Tapi kewajiban kita tetap harus ngajak. Innallaha ma'alladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini surat An-Nahl sudah selesai. Ini sudah kami infokan pada Ustaz Sumadi, sudah dibicarakan dengan Ustaz Iksan, Ustaz Budi Salto yang lain. Saya nanti siang mau berangkat ada tugas ke Universitas Muhammadiyah Kasim. Di pagi ngajar sampai siang, habis siang langsung berangkat. Insya Allah Jumat menjelang pagi, insya Allah subuh sudah bisa bersama-sama lagi di sini hari Jumat. Maka yang mulai nanti malam itu kajian di Masjid Al-Mubarok tempatnya Pak Firno. Kemudian besok pagi, kemudian Kamis maghrib di Baitur Rahman Bayen, kemudian Isya di Nurul Huda Komperta. Itu sudah saya sampaikan, sudah saya tuliskan untuk diisi di belakang. Jangan sampai ada yang kosong. Harus ditunaikan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Saya dulu sudah ke Universitas Muhammadiyah Kasim waktu diminta meresmikan perubahan dari stikes ke universitas. Sudah cukup lama nggak ke sana. Nah, sekarang ditugasi lagi ke sana. Ya karena tugas itu harus ditunaikan. Maka bagi-bagi kegiatan. Insya Allah semuanya dalam rangka melaksanakan apa yang dituntunkan Allah dan Rasul. Semoga Allah senantiasa bersama kita semua. Allah beri petunjuk kepada kita
melapangkan jalan menuju ke kebaikan kepada jalannya. Semoga semuanya bisa istiqomah. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa waratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.